Ya kawan-kawan, saya akan mengeksplor lagi untuk daerah Jalan Cagak ya. Masih mengeksplor jalan. Ini adalah Jalan Cagak, dimana untuk jalan ini saya akan melanjutkan eksplor jalan ya. Di Jalan Cagak ini masuk ke wilayah Kabupaten Subang. Tapi sebelumnya mohon bantuannya untuk like, subscribe, komen, share, dan bunyikan tanda lonceng. Bantuannya agar saya semakin bersemangat dalam mengeksplor jalan-jalan yang ada di area Jawa Barat ya. Baik, di sini Purnomo kembali bercerita bahwasannya saya lagi berada di Jalan Cagak ya, Kabupaten Subang. Nah, di sini di depan itu ada pasar ya, pasar Kabupaten Pasar Jalan Cagak ya, Kecamatan Jalan Cagak. Ini adalah salah satu pasar yang cukup ramai ya, cukup ramai, dan kondisi jalannya pun dibilang cukup bersih ya. Nah, ini di sebelah kiri kita itu adalah pasar Jalan Cagak ya, Jalan Cagak. Kemudian di sebelah kiri saya itu adalah terminal Jalan Cagak nih teman-teman. Bagi yang belum pernah kesini, ini saya explore untuk terminal Jalan Cagak. Nah, bagi teman-teman yang belum jalan ke sini, ini ada jalan dua arah, di mana ada Tugu Nanas nih, kebanggaan Kabupaten Subang. Nah, ini Tugu Nanas. Kalau yang lurus ke sana itu arah ke Sumedang ya, Sumedang, Tanjung Siang, Cisalak. Namun ini kita ke arah Kabupaten Subang ya. Nah, tadi kalau ngomong-ngomong tentang nanas, itu yang di pertigaan Jalan Cagak itu, kalau dimakan satu kecamatan pun itu nggak akan habis ya. Tapi beda lagi dengan ini nih. Coba nih teman-teman nih, ini ada nanas, penjual nanas. Ini adalah nanas Simadu ya, yang berasal dari Kabupaten Subang. Itu rasanya sungguh sangat manis ya untuk nanas Simadu. Nah, cuman menurut informasi, Jalan Cagak itu atau Subang itu salah satu penghasil nanas terbesar, tapi pada saat masyarakat beli itu kadang-kadang harganya sangat mahal, seperti itu keluhannya begitu. Jadi kita kembali fokus ke jalan, bahwasannya ini adalah Jalan Cagak ya, menuju ke Kabupaten Subang. Ini jalannya juga sama, cukup sejuk sekali. Jalannya juga cukup rapi ya. Nah, di sini juga sama ya, dulunya kiri dan kanan itu banyak sekali bangunan-bangunan liar atau bangli ya, kalau orang menyebutnya itu bangli, katanya begitu ya. Dan ini merupakan salah satu daerah yang masih sejuk ya di Kabupaten Subang, karena untuk daerah selatan itu sangat sejuk ya, beda dengan daerah Pantura ya. Di Kabupaten Subang daerah Pantura itu sangatlah panas. Nah, ini di sebelah kanan saya juga dulu adalah bangunan-bangunan liar ya, yang memang terlihat sangat kumuh, dan sekarang sudah direlokasi ya untuk bangunan-bangunannya. Jadi kelihatannya sangat asri ya, sangat asri, dan memang kondisi jalannya juga cukup lumayan bagus. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, mulai bermunculan lagi nih pedagang-pedagang nanas di pinggir-pinggir jalan ini. Nanti lama kelamaan Pak Dedi, Gubernur Aing ini, lama kelamaan dia akan mendirikan bangunan lagi nih Pak Dedi. Jadi sangat disayangkan sekali nih kondisinya. Kalau
kondisinya itu sudah rapi dan lain sebagainya, itu ada beberapa oknum yang sudah mulai jualan lagi, nanti akan merambah ke yang lain. Mungkin ini perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten Subang ya, bersama Bupati Subang Bang Rey beserta jajarannya ya. Kalau memang sudah komitmen dengan relokasi ya, mungkin itu bisa ditindak Bang Rey. Nah, ini adalah salah satu contoh kios untuk pedagang nanas. Udah ada beberapa kios. Tadi bangunan-bangunan yang sebelumnya ada sekarang sudah direlokasi. Dan bangunnya sangat keren nih. Keren banget gitu. Ya kurang apa ya pemerintah dalam membangun daerahnya, tapi kadang-kadang ada beberapa oknum yang balik lagi gitu kan. Balik lagi ke tempat itu padahal mah sudah ditata rapi ya, tapi apa ya, kadang-kadang mungkin masyarakat belum sepenuhnya menyadari akan keindahan alam itu ya. Ya jadi tolonglah untuk masyarakat yang sudah direlokasi gitu kan, ikuti aturan pemerintah gitu, seperti itu ya. Ini mah hanya sekedar saran dari saya gitu ya. Kita balik lagi untuk mengeksplor jalan. Nah ini posisinya sama ya, dari atas tadi Cikole sampai dengan Tambakan Jalan Sagak ini. Kalau kita perhatikan lampu-lampu penerangan jalan juga sudah terpasang ya, kiri dan kanan gitu. Nah ini juga jalan-jalan, rambu-rambu juga masih konsisten ya, perbaikan. Nah ini dulu di sini jalannya itu bergelombang, tapi sekarang sudah mulus ya, diinjeknya sudah enak gitu, baik sama motor maupun sama mobil. Nah itu jadi kalau pemerintahnya memang memikirkan infrastruktur, tidak memikirkan kantong sendiri ya, ini hasilnya pembangunannya nyata gitu. Jadi masyarakat pun merasa senang ya, pembayaran pajak pun tidak akan merasa dibebani, tapi karena memang wujud dari pajak itu sendiri sudah dibuktikan, hasil kinerja gubernur, para bupati dan para wali kota, wakil wali kota ya, masyarakat secara umum Jawa Barat ya sangat apa ya, mensupport gitu. Jadi tidak ada keberatan untuk bayar pajak seperti itu. Nah ini kembali lagi ya, ini masih posisi di Tambakan ya, dimana untuk jalannya juga sangat mulus, sangat keren sekali ya, sangat keren sekali itu, bersih ya, kiri dan kanan juga bersih jalannya, seperti itu. Nah masih dilanjut ya untuk perjalanan kita dari Jalan Sagak tadi ya. Ini masih posisi di Tambakan ya. Nah itu penerangan jalan sudah terpasang ya sampai di Tambakan. Mungkin ini untuk penerangan jalan sama rambu-rambu jalan juga kayaknya sudah sampai ke Subang kota kayaknya ya. Mungkin nanti kita bisa lihat aja ya sambil menelusuri jalan menuju Subang kota. Nah ini kalau kita perhatikan, ini kalau untuk jalan belok ke kanan ini menuju pondok pesantren Asyifa ya, Asyifa, di mana Asyifa itu berada di Tambakan ya, Tambakan Jalan Sagak. Itu salah satu pesantren yang memang cukup besar ya, cukup besar, putra dan putri. Kalau nggak salah ada 9 cabang ya pesantrennya. Nah kita tidak akan mengeksplor pesantren, tapi kita masih tetap komitmen di mengeksplor jalan ya, jalan yang mana ini adalah jalan menuju kota Subang ya. Kembali lagi, ini adalah jalan menuju kota Subang.
Ini salah satu jalan yang sangat rapih juga ya. Ini sudah nyampe di mana ini ya, Cijambe ya kalau nggak salah ini udah nyampe Cijambe. Untuk jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Namun untuk di sini sih kalau kita perhatikan belum ada terpasang rambu penerangan jalan ya. Mungkin tadi baru sampai ke Tambakan ya, Asipa itu. Nah, diharapkan mungkin nanti ke depan untuk jalur ini juga bisa terpasang rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan ya, agar hasilnya pun tidak iri-irian gitu. Takutnya masyarakat, oh kenapa di sana dipasang, kenapa di daerah Cijambe ini belum dipasang, atau mungkin memang ini progres kedua kali ya. Jadi memang mungkin belum sampai ke sini nih Bang Ray, untuk pemasangannya nih belum sampai ke Cijambe nih Bang Ray. Iya, mungkin tahap berikutnya mungkin dari Bang Ray itu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Bang Ray. Seperti misalkan ada kecelakaan, penerangan jalan dan lain sebagainya Bang Ray. Itu harapannya begitu. Jadi untuk Kabupaten Subang harapannya sih semuanya bisa terpasang dengan baik lah, seperti itu. Nah, ini kita memasuki jalan berbelok ya untuk Cijambe nih, Cijambe Subang. Nah, kemudian di sini kita lihat di atas itu ada gunung ya. Gunung nih di sebelah kiri kita itu ada gunung. Itu namanya Gunung Tua ya. Dari dulu itu namanya Gunung Tua ya. Kita juga nggak tahu nih mudanya kapan. Tahu-taunya udah Gunung Tua gitu. Mungkin harusnya sih gunung muda dulu ya, baru Gunung Tua. Sih memang agak tinggi ya. Itu ada di sebelah kiri di atas. Itu namanya Gunung Tua ya. Tapi kita tidak akan mendaki gunung karena kita masih mengeksplor jalan ya. Jalan menuju Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, ini salah satu jalan yang amat sejuk ya untuk dilalui. Jadi jalan ini memang jalan penghubung antara Kabupaten Subang dengan Bandung ya, Bandung Raya. Itu adalah jalan legend ya dari dulu itu. Ini adalah jalan penghubung Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung. Tapi kita lagi menuju jalan kota Kabupaten Subang. Nah, itu. Jadi di sini juga mungkin teman-teman harus berhati-hati pada belokan ini, karena belokan ini sangatlah tajam ya, sangat menukik gitu, dan suka banyak kecelakaan juga. Jadi harapannya sih bisa berhati-hati teman-teman untuk melewati jalur ini ya. Nah, ini adalah sudah sampai di, kalau ke sebelah kanan itu menuju Aul. Nah, ini ada motor belok kanan ya, itu menuju Aul. Nah, itu ya. Oh iya teman-teman, ini sudah sampai arah Aul. Kalau kita perhatikan itu memang sudah menyambung lagi nih untuk rambu-rambu ya. Rambu-rambu sama penerangan jalan itu sudah ada kembali. Mungkin tadi yang belum terpasang, mungkin plan berikutnya kayaknya. Jadi belum nyampe ke sana. Tapi ini untuk daerah sini sih sudah terpasang kembali ya untuk rambu dan penerangan jalan. Nah, ini kita berada di lembah Gunung Tua ya. Jadi
kita berada di lembah Gunung Tua. Ini juga belokan yang sangat bahaya ya, banyak kendaraan yang sering mengalami kecelakaan di sini, di jalan ini gitu maksudnya. Jadi teman-teman pada saat melintas di jalan ini tolong untuk diperhatikan keselamatan rambu-rambu jalan seperti itu. Jangan sampai teman-teman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan di jalan tersebut ya. Nah terus kita kembali lagi ke jalan berikutnya, bahwasanya di sini kita masih berada di lokasi Gunung Tua ya. Ini masih menuju arah Kabupaten Subang. Nah kalau kita perhatikan di sini jalur ini sudah terpasang ya untuk penerangan jalan seperti itu. Nah jalannya juga sangatlah bersih ya, sangat bersih dan tertata rapih lah seperti itu. Namun pada saat lewat di jalur ini harapannya sih lebih ke hati-hatian, karena di sini jalannya berbelok-belok ya, banyak mobil besar juga ya, mobil-mobil yang berkapasitas besar. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan searah di depannya ada mobil bermuatan banyak dan berkapasitas besar, harapannya sih teman-teman agar menghindari mobil tersebut. Jadi harapannya jangan berada di belakangnya seperti itu, tapi harapannya bisa menghindari kendaraan besar di depan kita, karena takutnya pada saat kita berada di belakang mobil tersebut, nah itu amit-amit itu terjadi problem mobil yang di depan, terus dia mundur lagi, itu akan menjadi celaka ya buat kita maupun mobil yang di depan juga seperti itu. Nah kembali lagi kita ke explore jalan ya teman-teman, bahwasanya ini adalah jalan yang sebentar lagi kita akan nyampe di kota Subang ya, Kabupaten Subang ya. Namun karena memang kurang lebih mungkin sekitar 5 kiloan lagi ya ke Kabupaten Subang. Kita kembali lagi explore ke jalan ya. Ini dari tadi ya, kalau kita perhatikan dari perbatasan Kabupaten Subang itu di Tauban Perahu ke arah kota Kabupaten Subang ini jalannya sangat mulus ya, sangat rapi gitu, sangat indah seperti itu. Jadi ya inilah adalah hasil kerja pemerintah dan aparat sekitarnya di Kabupaten Subang ya. Kalau dan dukungan masyarakat mungkin ya, karena kalau tanpa ada dukungan masyarakat, misal buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu tidak akan tercipta keindahan di jalan. Mungkin sampahnya berserakan, bertumpukan seperti itu. Tapi kalau masyarakatnya juga peduli akan kebersihan, ya yang terjadi ya keindahan alam pasti akan tercipta seperti itu. Nah ini kita balik lagi ya ke jalan ya, fokus jalan, bahwasanya kita sudah sampai di Cilelei ya, Cilelei Kabupaten Subang nih, Cilelei. Nah Cilelei ini kalau kita perhatikan juga ini belum terpasang nih Bang Ray, belum terpasang untuk penerangan jalannya nih Bang Ray. Ada sih tuh, baru ketemu satu nih di Cilelei gitu. Tapi kalau untuk rambu-rambunya sudah terpasang dengan baik nih Bang Ray. Nah harapannya juga sama di sini juga, walaupun memang ada ada warga, ada rumah-rumah warga, tapi
alangkah baiknya untuk dipasang lampu penerangan jalan, Bang Ray. Ya itu mungkin sekali lagi mungkin belum sampai ke jalan ini ya, jalan Cilelei kayaknya. Tadi kita dapati dari Tangkuban Perahu ke bawah itu jalan Cagak sampai ke Tambakan ya, tadi udah terpasang dengan baik jalan rambu-rambu, tapi di jalan Cilelei ini sampai ke bawah ya, sebelum Kota Subang ini belum terpasang nih Bang Ray. Atau mungkin dari pemerintah Kabupaten Subang sudah merencanakan akan pemasangan mungkin di tahap berikutnya kali ya, di tahap berikutnya. Kita balik lagi ke jalan ya. Di sini kita mungkin sekitar 4 kilo lagi ya ke arah Kota Subang ya. Ini juga cukup lumayan bersih ya, cukup lumayan bersih jalannya gitu. Tidak ada tumpukan sampah, tidak ada sampah-sampah yang berserakan ya. Kalau kita lihat di daerah lain dulu gitu kan, itu kan banyak juga sampah-sampah menumpuk di jalan, pinggir jalan seperti itu, karena mungkin tadi balik lagi kepedulian masyarakatnya kurang peduli tentang kebersihan lingkungan gitu. Jadi intinya mungkin ya, mohon maaf, masyarakat mungkin beranggapan mau indah mau enggak yaitu urusan pemerintah gitu. Tapi padahal mah kan tidak seperti itu ya. Semua tanggung jawab ada di kita semua ya. Kita semua sebagai masyarakat. Mungkin hal yang paling kecil, janganlah membuang sampah di jalan seperti itu. Alangkah baiknya apabila teman-teman dalam perjalanan dan lain sebagainya, sediakanlah tempat sampah di mobil. Jadi sekecil apapun sampah itu jangan dibuang di mobil ya, gitu. Ya itu sih teman-teman ya, karena memang perjalanannya ke Subang kota sekitar 3 kilo lagi, mungkin kita sambung ya. Cukup di sini dulu untuk explore jalan pada kesempatan ini ya. Ini sudah menyampai di perbatasan Kabupaten Subang, Kota Subang gitu maksudnya. Minta dukungannya atas video Purnomo Bercerita untuk bisa like, subscribe, komen, share ya, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih atas tontonan video kami. Terima kasih.